Ada apa ya? Boleh dong. Boleh kenalan nggak? Boleh. Boleh kenalin dong. Namanya siapa sih, sama di bagian apa sih kalau di podcast kalau boleh tahu? Halo, nama aku Laura. Aku dari tim sosial media. Yeay. Salah satu lagi. Halo semua, aku Bais Ginting, aku host di podcast. Oke, kita bakalan, gue bakalan nanya pertanyaan-pertanyaan singkat. Nanti kalian jawab ya pertanyaannya dengan kompak, oke? Ready? Oke, itu udah kayak Sekarang kita ada permainan. Tring. Pertanyaan pertama. Kalau sekolah, duduknya harus di paling depan supaya pintar. Setuju atau enggak setuju? Nah, kalau Laura sendiri kenapa tuh? ya kakak di belakang pasti paling ini ya. Ya Iya, ketahuan. soalnya aku pintar. Aku tuh di belakang karena menurut aku di belakang juga pintar nyontek. Pintar kan banyak ya, banyak hal juga tuh pintar. Kamu di mana duduknya? Oh, kamu caper ya, kelihatan sih. Enggak Muka dong. kamu bagus banget gue lagi. Gua mah di depan duduknya. Untuk beneran Nis. Nih, apaan sih? Dasar. Gue mah tuh di depan karena kayak biar lebih jelas dapetin materinya. Terus kan kayak di papan tulis kan di depan ya. Jadi tuh kayak biar nggak halang awas sih pala lu gitu. Tapi kan kalau di belakang kan juga bisa. Kayak- Bisa lah, guru kan kalau jalan di belakang, berarti kita yang di notice. Oke, nggak usah berantem kan ini pertanyaan. Gak nyambung. Lah, kalau duduk di belakang kita di Kan notice materinya sama di guru. itu. Langsung. Oke nih, kalau boleh tahu emang kalian tuh duduknya di barisan keberapa sih? Aku di belakang. Belakang paling belakang. Kalau aku nggak usah ditanya. Kamu di depan guru. Ya kelihatan lah ya. Dari muka. Kayaknya kalau bisa di depan Geret, guru di depan banget gurunya ditarik digeret. deh mejanya di depan guru. Oke, aku masuk pertanyaan kedua ya. Menurut kalian nih, teknologi itu sangat berpengaruh nggak untuk masa depan kita? Satu, gua bingung. 2, 3. Oke. Ih, bodoh. Bener ya, berarti sama semua. Kenapa sih kok nganggapnya opini kalian teknologi itu berpengaruh banget untuk masa depan? Karena saya tidak mampu membeli kendaraan, jadi jadi kan bisa pesen Gojek, bisa pesen Grab, atau kalau kelas-kelas yang kayak COVID kemarin itu kan ya, makanya saya sedikit bodoh SMP, jadi pakai online. Apa namanya, Lis? Classroom ya kan, yang hijau itu, Lis. Iya. Maaf ya. Kalau menurut Bagis nih, Kalau aku sih tadi pengen nggak setuju ya, karena kan mikirnya, aduh teknologi juga zaman dulu juga nggak pakai teknologi juga bisa hidup gitu kan. Cuman aku lebih milih setuju karena biar lebih mempermudah aja. Jadi kayak Mempermudah. apa-apa jadi gampang. Kalau dulu kayaknya walaupun nggak ada teknologi bisa hidup, cuman lebih ribet aja gitu hidupnya. Agak alay ya. Kampung. oke, thank you guys. Hai. Ih, so imut banget. Ya, emang imut sih. Hai semua. Hai, Hai. boleh kenalan dong kalian siapa di podcast, namanya siapa? Boleh, kamu dulu ya. Halo semuanya, aku Julia dari tim Sosmed. Halo semua, aku Ruth dari tim Content Research. Oke. Idek dekan. Terus kalian kesini mau ngapain? Kita kebetulan cuma mau numpang lewat aja. Permisi. Makasih. Aku punya pertanyaan buat kalian. Kamu nanya. Ada Mam. tiga pertanyaan. Yang Iya. pertama, semua orang harus pintar baca maps atau enggak? Hitung dong. Setuju atau enggak setuju? Nggak tahu sih. 1, 2. 1, 2, 3. Boleh sebutin satu-satu alasannya kenapa setuju? Kakak dulu ya. Boleh. Kalau menurut aku baca maps itu sebenarnya nggak perlu pinter sih, cuman paham karena kita itu hidup di mana kita nggak bisa menjangkau semua daerah kan. Jadi kita butuh yang namanya maps. Kenapa butuh maps? Karena maps itu udah canggih banget. Dia tuh bisa ngarahin kita pilih rute yang tercepat, anti macet ya kan. Terus dia juga bisa kasih rekomendasi ke kita harus lewat mana, lewat tol apa enggak. Jadi menurut aku maps itu penting karena memudahkan hidup kita supaya kita nggak nyasar ya kan. Betul, setuju sih aku Coba juga. kamu ngomong. Aku juga alasannya, sorry ya, aku sih tim yang bisa baca maps ya. Jadinya ya setuju soalnya ya kadang kita bisa bergantung sama orang. Tapi kadang kan kalau kita lagi sendiri terus nyasar,
ya wassalam. Iya bener. Nanti kita nyasar kan makin repot. Betul. Nanti telepon damkar lebih Nggak susah diangkat. lagi. Miss call. Rescue Sanca. Masa telepon tim SAR, bercanda. Ayo lanjut. Oke, yang kedua, setiap momen atau kegiatan harus diupload di sosial media. Setuju atau enggak setuju? 1, 2, 3. Ih kita kok sehati banget sih. Mau ya, emang sehati tuh gitu. Kita chemistry-nya tuh kayak dapet banget. Dari Julia, kenapa enggak setuju? Karena yang penting kita sih menikmati momennya aja gak sih? Bener. Ya kalau di sosmed kan kadang orang kan cuma lihat enaknya doang. Iya setuju. Tapi ya sekali-sekali boleh lah. Sekali-sekali boleh. Tapi Boleh. kalau kayak keseringan sharing kehidupan kita yang Iya. enak-enak tuh kayak buat apa sih? Nanti Aku kalau iri. jadi aku kalau jadi orang juga kayak dia ngapain sih nge-share gitu. Maksudnya pasti kan ada aja orang yang punya pemikiran kayak gitu kan. Takutnya ada timbul-timbul rasa nggak suka, nggak seneng, terus jadi Betul. bahan julid. Padahal mereka nggak tahu backgroundnya gimana gitu-gitu. Itu Jadi sih menurut mending aku. nggak usah selalu sih. Dan kayak ya ada batasan privacy aja sih menurut Betul. aku. Enjoy the moment juga kata Julia bener. Betul. Wih. Next dong. Oke, next terakhir. Belanja online lebih irit daripada belanja langsung ke toko. Setuju atau enggak setuju? 1, 2, 3. Sehati Setuju. lagi, sehati Maaf lagi. ya guys, emang kita tuh Tambah lagi. Oke, Coba. kenapa setuju? kakak dulu. Oke, menurut aku kalau lebih irit itu sebenarnya tergantung ya irit dari segi apa. Kalau misalkan kita belanja online irit waktu jelas, irit tenaga jelas banget. Cuman kalau misalkan kita salah guna ataupun kita terlalu terlalu seneng gitu kalau kita belanja online jadinya kan boros. Itu kan namanya bukan irit, yang ada kita malah boncos ya kan. Kita jadi belanja mulu karena cepet, karena praktis, karena mudah, tinggal klik langsung datang paketnya. Itu kan bikin kita jadi boros. Tapi kalau irit waktu itu benar. Kalau irit tenaga bener banget. Menurut kamu? Kalau aku sih tipe yang menurut aku bener, karena aku jujur ya tim yang jarang belanja online. Jadi sekali belanja online, wah kok harganya lebih murah daripada Ya, benar. di store-nya langsung. Jadi mendingan di online. Tapi Betul. harus hati-hati guys, jangan sampai kita malah boros, Betul. boncos jadinya. Ada lagi nggak? Oke. Tepuk tangan dulu guys. Makasih. Jangan lupa komen, Jangan lupa subscribe, like, nonton dan share. Podcast setiap hari. Betul. Hai. Hai, boleh dikenalin dong ke kalian dari mana, nama siapa, sekaligus jadi apa di podcast. Oke, silakan kakak. Oke, halo, aku Ruth Esther Berusimarmata. Aku di Podcast sebagai tim research. Halo semuanya, aku Elizabeth Ginting. Aku sebagai produser di podcast Permata Tanjung Priok. Oke, aku ada 3 pertanyaan buat kalian. Boleh. Yang pertama, kalian cukup tuh? jawab untuk setuju atau nggak setuju ya. Yang pertama, pacaran dan menikah harus dengan yang seiman. Setuju atau nggak setuju? 3, 2, 1. Setuju. Yoi. Boleh sebut nama? Kenapa setuju? Yo, Dari Lisa. dulu. Kalau dari aku harus ya, karena kan kalau misalnya kalau nggak seiman susah. Karena beda suku aja udah susah, apalagi beda agama. Gitu sih. Kalau Kaiser gimana? Kalau aku udah pasti yang seiman karena menikah beda suku aja sulit, apalagi beda iman, apalagi beda adat. Iya. Terima kasih. Oke. Yang kedua, punya pasangan lebih dari satu itu wajar. 3, Tunggu. 2, 1, angkat. Raju. Loh begini sah? Oh ya, harusnya kayak gini ya. 50-50. Gini. Enggak. Kalau aku enggak. Ya aku juga enggak. Enggak, karena menurut aku setia itu kan memang harus jadi dasar utama dari pasangan. Kalau misalnya setia aja nggak bisa, apalagi yang lain. Gitu. Ya bener. Aku juga sama milih enggak karena untuk satu orang aja itu susah, apalagi untuk banyak orang gitu kan. Kita juga harus
memikirkan perasaan satu sama lain. Bener. Gitu. Satu aja nggak habis, Wak. Iya. Iya Gimana kan? habisinnya, Yo? Idi. Satu aja belum tentu jadi, Wak. Takut banget. Itu dong. Nggak usah itu aja pertanyaannya. Tet. Oke, yang ketiga terakhir. Deg-degan banget nih, aduh kayak kenapa sih pertanyaan kita kok kayak ini banget. Aku Enak mau keluar aja. imprem dulu. Aku mau Setuju atau nggak setuju nemenin Umpetin. pasangan yang sedang membangun merintis. 3, 2, 1. Sebenarnya maunya gini sih. Tapi enggak, kalau aku masih inilah. Sebenarnya kayak gini deh. Boleh gak sih? Sebenarnya kalau kalau mau- dilihat dari aspeknya dulu nih, nolnya dari nol mana atau merintisnya dari merintis mana gitu. Ya udah deh ini. Kalau aku sebenarnya setuju ya, karena kan aku juga merasa bahwa aku tidak langsung menjadi seorang yang mungkin ada value-nya. Jadi kayak aku merasa juga ya kenapa enggak kalau misalnya harus nemenin pasangan dari nol, asal jangan nol terus. Gitu sih. Ya. Susah juga Wak nemenin dari nol terus nggak naik-naik ya kan. Sama aku juga setuju kalau misalkan harus merintis, kita bilangnya merintis dari nol gitu. Misalkan dia dari yang belum bekerja sampai nanti dia bekerja gitu. Sebenarnya sih nggak masalah karena dari pribadi kita juga kan pastinya kita nggak langsung di atas gitu Benar. kan. Tetapi balik lagi nih yang pasangannya nanti apakah sama-sama berkomitmennya untuk merintis bareng-bareng atau enggak gitu. Jangan lupa nonton podcast di YouTube GBKP Tanjung Priuk. jangan lupa like, comment, and Subscribe. Hai. Halo. Halo. Ih, lucu banget sih pakai outfit sekolah gitu. Iya, nih mau sholat nih kak. Iya betul. Boleh dong perkenalan dulu nih kalian namanya siapa dan datang dari tim mana? Oke. Boleh nih dari Nih. yang cowok. Oke. Ketua OSIS kita satu ini. Oh iya, ketos. Halo, aku Hombar Simarmata. Dari Oh ya, aku sebagai kameramen di tim Podcast GPKP Tanjung Priok. Halo semuanya, aku Lisa Ginting. Aku sebagai produser di podcast GPKP Tanjung Priok. Oke, are you ready kids? I'm ready. Kita nggak kompak banget. Ay, Captain. Pertanyaannya Aha. mengenai agree or disagree. Oke. Jadi kalian cukup membalikkan si stick itu ya. Hijau untuk agree, merah untuk disagree. Pertanyaan pertama. Jeng 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 jeng. Kalian setuju nggak first date itu harus split bill? 1, 2, 3. Kok yang cowok ini ragu-ragu ya? Boleh dari yang cowok dulu nih. Karena masih first date guys. Oh iya. Boleh ditanya dulu alasannya? Second date. Iya belum second date, third date. Boleh dong dari yang si cowok ini dulu menjelaskan opininya. Iya, first date. Kenapa tuh? Kenapa ya? Enggak, karena tadi dengar ada kata harusnya itu sih sebenarnya. Kalau split bill atau enggaknya biasanya aku lebih ikut flow-nya aja sih, kayak misalnya ketemu jam 8 makan minum segala macam, nanti jam 9 nambah, nah itu beda lagi kasusnya kan yang kayak gitu. Jadi nggak open bill. Jadi kalau makannya banyak, Kalau makannya banyak. kalau makannya banyak nggak Iya, mungkin juga orang. Karena first date. First date makan banyak. Ih. Kali aja. Kalau aku sih Apa first date-nya mukbang? Padahal dari Kak Lisa nih boleh opininya. ya aku setuju ya, karena kan sebenarnya karena masih first date sih. Tapi kalau second date, third date mungkin aku akan memilih untuk cowoknya yang bayar ya. Karena kan untuk kalau misalnya first date itu
menurut aku bukan tanggung jawab dia untuk yang bayar gitu sih. Jadi lebih adil kalau kita sama-sama bayar tanggung jawab sendiri gitu. Tapi kalau misalnya gentleman ya guys, tanpa kita ngomong, dia pasti udah Tapi kita sebagai cewek kan juga harus inisiatif. Iya, benar. Emang hostnya boleh ikutan opini ya? nggak boleh, nggak akan dimasukin. Kamu di belakang. Oke, lo tuh gak diajak. Pertanyaan berikutnya. Oke, Kalian setuju nggak untuk Kalisa cowok untuk Bang Hombar cewek yang rapih itu lebih menarik? 1, 2, 3. Lama ya mikirnya. Oke, Kalisa nggak setuju nih. Kalau boleh tahu kenapa kak? karena kadang yang bad boy juga lebih menarik ya. Jadi kalau menurut aku nggak terlalu rapi juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya kan itu lebih menyesuaikan. Kalau aku lebih suka menyesuaikan sih. Kalau misalnya datingnya kayak ke tempat yang santai, ya kalau misalnya dia pengen pakai baju santai, nggak apa-apa. Asal jangan kayak lagi fine dining terus dia pakai kaos, ya kan nggak masuk ya gitu. Situasional ya kak. Betul. Oke, dari Bang Hombar coba nih, kalau cewek menurut Bang Hombar itu yang rapi lebih menarik, emang ya? Ya. Ya dong. Jelas. Kenapa ya? Kurang suka sama yang aura-auran yang apa sih namanya? Berantakan tuh seksi tau. Karena kalau kayak rapi mungkin lebih enak dilihat gitu ya Bang ya? Ya. Kayak bersih. Iya. Kalau misalnya dia rapi kan ya kelihatan dia merawat diri aja sih sebenarnya. Gitu. Oke, untuk sesi kalian selesai. Jangan lupa nonton podcast di YouTube GPKP Tanjung Priuk, dan jangan lupa untuk di like komen, and subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian, ke grup-grup sekolah kalian, kepala sekolah, guru, kominfo semua ya. semuanya harus Oke. nonton. Oke. Bye-bye. Hai. Tim Orange. Cantik banget sih kakak-kakak kita satu ini. Pasti. Kenalan dong. Oke guys, jadi kebetulan kita berdua ini namanya sama Ruth dan kita dari tim yang sama, Content Research. Jadi kita nggak usah kenalan satu-satu ya. Oke. Aku punya pertanyaan nih. Kita bakal masuk ke section Never Have I Ever. Pertanyaan pertama. Never have I ever pura-pura sibuk di kantor supaya nggak dikasih kerjaan. 1, 2, 3. Sama banget lagi boleh nih dari kakak Ruth yang pakai coklat abu. Putih abu. Oh putih abu. Oh, putih abu. Coklat abu yang mana nih? Yang mana sih nih? Putih abu. Pernah. Karena kan pasti capek ya. Kayak ada capek gitu biasanya kalau di kerjaan. Ya nggak sih? Betul. Terus siapa sih yang mau kerja dengan tambahan tapi nggak ada Oh my cuan? god. Cuan. Betul Tapi sekali. biasanya sih karena capek gitu kan. Jadi kayak biar gue nggak disuruh lagi atau kayak di luar job desk gue dan gue dilihatnya senggang gitu, kayak gue ya udah pura-pura sibuk aja Iya, ngerjain tugas yang sebenarnya udah selesai gitu. Oke. Next. Kalau dari kakak yang satu lagi. Baju pramuka. Kalau aku juga pernah banget karena kadang tuh kita kan misalkan lagi ngerjain sesuatu ya, tapi kan kita bisa aja dapat tugas tambahan dari atasan. Padahal sebenarnya mereka tahu kita lagi ada tugas gitu kan, atau mungkin mereka nggak tahu terus mereka nyuruh kita minta tolong gitu kan. Kadang kita juga kayak males gitu kan, kayak capek, bener kata Kak Karut yang ini. Jadi kayak kadang-kadang tuh pura-pura sibuk aja karena kayak kita lagi nggak mood atau kita lagi udah demek banget nih, udah burn out, pura-pura sibuk sosok buka dokumen, sosok di scroll. Kayak buka Windows-nya balik lagi ke awal, Terus buka pura-pura lagi. ketik-ketik gitu kan, buka website biar kelihatan sibuk terus kayak serius. Padahal gitu. buka Instagram gitu. gitu. Oke, pertanyaan kedua nih. Never have ever bikin fake account tapi buat stok orang lain. buat Satu. buat ngestok kan? Iya. Oke. 1, 2, 3. Wah. Ini buat ngestok kan? Iya. Oke.
Wah. Oke. Kenapa tuh? Kalau dari Kak Esther dulu deh. Kalau dari aku, kalau untuk konteksnya buat second account untuk nge-stalk, enggak. Tapi kalau punya second account, punya gitu. Kayak yaudah gue pengen punya akun kedua aja gitu, yang memang isinya orang-orang tertentu gitu, yang menurut gue nggak semua hal bisa gue share di first account gitu. Tapi bukan untuk nge-stalking orang, karena aku tidak kurang kerjaan gitu. Terima kasih. Ya, berarti aku kurang kerjaan dong. Iya. Berarti kali ini kita nggak sati. Apa? Kalau dari Karun gimana? Oke, aku jujur aja pernah. Mungkin teman-teman terdekat aku tahu aku punya fake account. Bahkan mereka juga kadang-kadang mau nge-stalk orang Kok pakai aku akun nggak aku. tahu? Oh, berarti kita kurang deket. Iya. Kita harus lebih dekat lagi. Oh my god. Iya, jadi aku punya fake account. Bahkan kadang-kadang tuh di fake account itu aku namain kayak misalkan kayak toko baju ini gitu kan. Terus follow misalkan kayak follow ibu-ibu atau apa yang pengen aku stalk gitu kan. Jadi itu sangat berguna guys kalau kalian pengen nge-stalk orang itu kalian bikin fake account. Berarti bisa buat nge-stalk gebetan? Bisa. Pakai Orang apa? tuanya gebetan bisa. Pakai Kayak kita nge-stalk orang asing juga bisa. Makanya kayak, kasih rekomendasi username boleh? boleh, nanti WA aja. Oke. Never have I ever ketiduran waktu pas lagi rapat di kantor. 1, 2, 3. Enggak. Langsung digeplak. Tidak. Karena mohon maaf ya. Langsung kena ini nanti pantau. Apalagi kayak rapatnya tuh lebih sering online sih sebenarnya. Jadi kalau online kok mungkin kita tidur ya, mata tertutup, kelihatan banget tuh di on cam gitu. Kalau aku sebenarnya karena basicnya aku nggak bisa tidur kalau ada Lagi ada suara kerja bising. kali ya? Kalau ada suara bising aku tuh nggak bisa tidur sama sekali. Jadi walaupun rapat aku sengantuk-ngantuknya aku nggak akan bisa tidur. Paling-paling merem 5 detik terus melek gitu. Kalau Meskipun tidur mata nggak- berat. Iya, mata tuh udah berat banget tapi tetap nggak bisa tidur karena ya takut juga sih sebenarnya, takut dilihatin sama orang, takut kebablasan. Tapi emang basicnya aku nggak bisa tidur di keramaian gitu guys. Iya, tiba-tiba pas bangun DO. Coba kamu out deh. Sih nggak butuh karyawan kayak kamu. Iya, kan Itu serem. aja pertanyaan dari kita. Oke, jadi selain YouTube yang tadi udah di-share sama teman kita juga punya akun TikTok nih. Namanya apa, Kak? Podcast Tanjung Priuk. Betul. Jadi jangan lupa ditonton videonya, di-like, di-share, dan Di follow. bye! Kita ada di sesi Never Have I Ever. Oke, pertanyaan pertama. Never have I ever izin ke orang tua kerja kelompok, padahal sebenarnya main. 1, 2, 3. Wah, anak yang sangat semangat. Maaf ya, banget. kita tuh anak Kita yang kayak- baik-baik. Karena jawabannya enggak, jadi kita nggak bisa ada reasonnya ya teman-teman ya. Lanjut ya untuk pertanyaan kedua ya. Oke. Never have I ever kabur dari sekolah sebelum jam pulang. Bolos lah ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Ih, kenapa tuh? Aduh. Bisa gitu ya. Kita lagi nonton ini. Kenapa tuh Is? Kapan dan kenapa? Sebenarnya kayak bukan pulang ya, cuman kayak lebih ke malas banget ikut pelajaran guru ini gitu kan. Jadi kayak aduh maaf banget ya Claudia kalau nonton ini Claudia. Jadi kadang alasannya tuh kayak maaf Bu, saya mau izin ke perpus mau latihan padus. Padahal kayak yes, bisa scroll TikTok gitu kan. Cuman jangan dicontoh ya teman-teman. Gak boleh. Tapi kalau Julia nggak Sorry pernah ya, sama sekali. aku anak baik-baik kok. Jadi aku ya ngikuti pelajaran dengan baik dan benar. Oke, itu aja pertanyaan dari kita. Thank you. Bye. Hai, ya aku lucu banget kita ini. Oke, guys, kita ada di bagian section Never Have I Ever. Yeay. Karena kalian kayaknya ini harusnya kalian ini kompak-kompak lah ya. Iya dong. Oke, pertanyaan pertama nih, teman-teman. Never have I ever naksir sama guru kalian sendiri. Set. Wow. 1, 2, 3. Itu tidak. Sangka banget ya. Pernah Ya loh. ampun. Siapa tuh, Lor? Kalau boleh tahu. Waduh. Sebenarnya nggak suka sih, cuman karena pembawaan gurunya tuh halus, nggak pernah marah, padahal kelasnya tuh rame. Jadi kayak
wah nih guru tuh udah cakep, lembut, bukan suka, sebenarnya tertarik aja gitu kayak oh bukan suka ya dia. Iya kayak wah jadi makin semangat gitu belajarnya. Ah, bohong. Ya itulah intinya ya. Oke, karena Julia nggak pernah, jadi kita nggak bisa ulik nih. Oke, untuk pertanyaan kedua, never have I ever ghosting atau di ghosting gebetan abis first date. Nah, Aduh, bingung lagi jawabnya. oke dijawab ya, ngerti ya pertanyaan aku? Ngerti. 1, 2, 3. Tada! Gue Nggak pernah first date guys. kalau Laura kenapa nih? Pernah Dia- nih berarti di ghosting sama gebetan waktu first date. Mungkin lebih mengghosting ya, bukan di ghosting. Baik. Oke deh, untuk pertanyaan terakhir nih teman-teman. Never have I ever pacaran dengan orang yang dikenal tapi online. Jadi nggak pernah ketemu offline. Oke? 1, 2, 3. Cacam. Nggak pernah guys. Kalian emang pejuang-pejuang tidak bisa Ya. online ya? Kita tidak bisa betul. LDR juga, jadi Oke. tolonglah. Betul guys, betul. Oke, itu aja pertanyaan dari aku. Thank you. Bye.